Soal nafkah, kita ke nafkah dulu ya. Misalkan ekonomi pernikahan itu biaya berapa kakak? Aku gendut sayang, aku tuh gendut, aku tuh montok sih dibilangnya sih. Kalau orang yang ketemu aku bukan gemuk, bukan gembrot, tapi aku tuh montok gitu ya. Nah jadi ini kalau pernikahan perempuan, terutama perempuan itu tidak masalah dengan soal ekonomi laki suami ya, tidak masalah soal ekonomi suami, karena selagi suaminya masih bisa membuat istrinya itu bahagia dengan cara dia menghibur, membantu istri kegiatan rumahnya, terus mengurus anaknya, itu insya Allah istri nggak akan pernah super bahagia itu di situ ya. Gitu ya. Nah itu yang itu soal, kita bahas soal nafkah itu ya. Nah kalau soal perselingkuhan, kadang ada laki-laki, aku perempuan, aku nggak bisa menyalahkan perempuan atau menyalahkan laki-laki ya, karena perempuan ada yang tidak bersyukur dengan suaminya. Makanya aku bilang tadi, apakah aku harus menjadi istri yang galak, apakah aku harus jadi istri yang tegas sama suami biar suaminya takut sama kita gitu, apa aku harus kayak gitu? Tapi aku nggak bisa, jadi kalau soal diduain itu mungkin kita ngeliat diri kita, apa yang kita pernah lakukan ke istri, atau mungkin kamu yang kurang romantis, apa yang kamu yang kurang perhatian, atau kamu yang kurang ya ngajak istrinya ngobrol, jadi dia mencari yang lain. Sebenarnya sih nggak perlu kayak gitu ya, kita harus menyesuaikan pasangan selagi suami itu masih bisa nafkahin, tidak macam-macam gitu ya, harusnya sih gitu ya perempuan ya. Perempuan sebenarnya kayak gitu, selagi simple, sebenarnya itu sebenarnya simple tau guys. Selagi suami nggak macam-macam, suami nggak neko-neko, suami masih bisa kasih nafkah, istri harus menyesuaikan suami gitu. Kalian tahu ya, kita ngomong lagi soal begini, berhubungan suami istri ya, misalkan istrinya suka, suaminya B aja, siapa yang harus diikutin, siapa yang harus menyesuaikan? Menurut kalian siapa? Coba, ini kita lagi ngomongnya soal di kasur ya. Seandainya ada dua ini, suami dan istri, suaminya suaminya B aja soal hubungan, tapi istrinya suka, siapa yang harus menyesuaikan? Menurut kalian siapa? Coba aku mau tanya. Yang nih istrinya suka nih, suaminya B aja, jadi siapa yang harus menyesuaikan menurut kalian? Siapa? Tadi 3 orang bilang istrinya, panggilan Aqua bilang suaminya yang harus menyesuaikan. Salah. Good Rogo Sukmo juga salah. Anak Karyati juga salah. Mas Din betul, yang jawab istrinya itu betul. Istri yang harus menyesuaikan suaminya, karena ada katanya, kalau istrinya suka, dia tidak puas dengan suaminya, dia akan cari lagi di tempat lain, ya, karena wanita itu akan lebih gampang jatuh cinta dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki, dia akan tertarik sama perempuan lain itu hanya sekedar penasaran, bukan karena cinta. Itu beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu akan cari tempat lain, dia akan jatuh cinta sama lakinya yang baru ya. Jadi istrinya harus menyesuaikan suaminya. Kalau memang suaminya tidak terlalu suka seperti itu, ya istrinya harus mengikuti.
jangan berlebihan, jangan bikin suaminya stres. Suaminya udah stres di kerjaan, jadi bikin pusing di rumah. Cuma gara-gara masalah seperti itu. Rasakan saat ini, karena itu ada di posisi aku. Iya benar, yang menyesuaikan itu adalah istrinya, karena itu ada di posisi di aku. Akunya suka, mantan suami tidak, biasa aja. Jadi aku menyesuaikan mantan suamiku. Kalau aku ngikutin egois, ngikutin setan, kalau memang kita mainnya jarang pun, aku juga nggak pernah bermasalah itu. Aku nggak pernah bermasalah itu. Tapi suamimu kuat mainnya, buktinya anaknya cowok. Kalau suami lemah, cewek yang akan keluar. Itu tuh mitos sayang, itu mitos ya, itu mitos. Nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi kenapa jadi mantan? Kok jadi mantan? Kenapa kak? Dia main judi sayang, ya. Aku nggak sepolos-polosnya kamu, pasti kamu udah pernah jebolin anak perawan kan? Ya. Judi slot. Maksudnya apa, agen BBM maksudnya ngomong apa, coba tolong. Dia megang pun langsung begini, makanya karena dia sadar, dia baru megang aja udah begini, jadi dia nggak bisa, ya capek dong keluar terus ya nggak. Jadi kalau aku kan bisa sehari aku bisa itu gini gitu 5 kali ini bisa. Jadi kalau dia kan nggak mungkin dong gitu. Iya, jadi aku cara itu kena judi guys. Suka gym nggak nih? Dibilang suka nge-gym, pernah nge-gym, tapi akhirnya nggak keluar. Karena kalau nge-gym itu kalau kita nggak terusin, nggak konsisten, itu kita akan gemuk guys. Makin gemuk, contohnya gue tuh, gemuk. Saya bertanya sekarang gantian, benar kalau cewek dikasih nafkah apa sih? Saya bertanya sekarang gantian, emang benar kalau cewek dikasih nafkah pas-pasan menerima dengan nggak kerja bantuin? Bener. Saya bertanya sekarang gantian, emang benar kalau cewek dikasih nafkah pas-pasan menerima dengan nggak kerja bantuin? Nggak kerja bantuin. Kenapa nggak di apa, nggak gini loh, maksudnya gini ya, maksudnya gimana sih, maksudnya lo nggak kerja gitu tapi jangan cuma bantuin keluarga lo nggak kerja, ya harga diri lo di mana cuy? Cuy makan angin gitu. Ekonomi yang gue maksud adalah laki-lakinya bekerja. Kan sekarang contoh UMR sekarang 5,5 jutaan ya, UMR 5 juta. Sekarang tuh uang 100.000 aja tuh nggak ada artinya coy ya. Uang saya kasih tau lagi, uang 100.000 aja tuh udah nggak ada artinya. Udah susah nyari duit, uang 100.000 udah nggak ada artinya. Kerjaan di mana-mana susah ya. Ya maksud gue adalah ekonominya kecil tapi masih bisa bantu istri, masih ngurus anaknya juga, bantu istri. Insya Allah istri nggak akan bahas ekonomi itu loh ya, nggak akan bahas ekonomi itu, tidak akan ya. Tapi kalau kamu nganggur cuma sebatas bantuin, mohon maaf, lu jangan bikin istri gila. Lu jangan bikin istri gila. Lu pengen cewek cantik tapi istri lu bikin gila. Kata siapa nggak ada artinya? Nggak ada artinya. Lihat dong lu komen-komen laki-laki, ini laki-laki semua yang komen, dia mengakui itu semuanya. 100.000 tuh nggak ada apa-apanya, nggak cukup. Gue
Gue sehari pagi aja tuh udah bisa beliin makan buat mak bapak gue, anak gue itu udah bisa 70.000. Anak gue jajan, gue pribadi mau jajan. Anaknya berapa kak? 1. Gak ada artinya. 5 juta tuh gak ada artinya. Makanya apa ya, laki-laki itu tuh harga dirinya itu bekerja. Laki-laki itu sampai tua, maupun dia punya anak, dia tetap bekerja karena tanggung jawab itu ada istrinya. Ya. Tadi emang kenapa sih? Emang gue harus tanya terus? Sakit hidung gue. Tapi dengan bersyukur gaji 3,3 dan gaji isi 1,7, dengan bersyukur alhamdulillah cukup. Betul. Kan tadi gue udah bilang, kalau hidup lu bersyukur, lu yang ngebantu istri lo dalam urusan rumah, urusan anak, insya Allah lancar rezeki lu. Itu yang gue bilang. Tapi kalau gaji lu ibaratnya lu nganggur, tadi ada yang komen soalnya kan, ada yang komen gitu kan, maksudnya ekonominya jelek terus suaminya nganggur, gimana coba? Itu bikin istri gila bukan? Kalau misalnya gaji ya, makanya itu laki-laki ya, bedanya dengan perempuan, dia tuh punya otak itu dipakai buat banyak-banyak, harus punya kerja sampingan serabutan guys. Jangan berharap dari satu pekerjaan itu. Entah sekarang udah ada aplikasi ojol, itu kalian bisa manfaatkan itu ya. Boboiboy, sabar. Boboiboy, aku kangen ditransferin kamu deh. Sama aku, ini istrimu di sini loh, butuh transferan loh. Karena sekarang kalau tidak bekerja, suami istri mana cukup iPhone guys. Handphone iPhone udah saya beli pakai uang saya sendiri. Kita royal sama istri gitu, jadi rezeki kita lancar. Betul. Sedekah ke istri, namanya sedekah loh. Royal deh, gacor deh ke istri, insya Allah bagus ya rezekinya. Rumah doang itu nggak apa-apa dong, kan berarti kan emang buat keluarga kan, tanggungannya buat keluarga. Yang penting suami nggak nuntut makanannya, masakan apa yang istri masak itu dimakan, karena nanti rezeki ada lagi di luar. Percaya sama gue ya. Semangat ya guys. Mi, pembahasan terlalu dewasa, aku masih bocil, nggak sampai di otak. Justru kamu dari kecil kamu harus bisa dimasukin ke otak. Buat apa? Buat jadi pelajaran kamu. Karena orang-orang yang bercerai di luar sana, karena dia tidak ada yang nasehatin dia, tidak ada yang menasehatin dia, termasuk gue. Tidak ada yang menasehati. Kalau gue tahu menikah itu pasti akan ada cerainya, tidak selamanya berbahagia, mungkin gue gak akan nikah. Sekarang belum nikah. Kalau ada orang bicara soal rumah tangga, kamu tuh mesin kotak, jangan dilepihin begitu aja di mesin kotak. Oh iya, gue laki-laki ya, berarti laki-laki itu harga dirinya bekerja ya. Oh, laki-laki itu tuh nggak bisa nganggur ya, nggak boleh nganggur ya, nggak boleh bikin istri stres ya, nggak boleh terlalu bikin istri baby blues ya, kayak itulah itu yang kalian pakai Doni ya. Gitu ya, dipikir ya Doni ya, bukannya kamu ngomen kayak mami tapi aku masih kecil, nggak gitu. Kalian dari kecil harus dibajarin ya. Anak aku aja nanti kalau sudah dewasa, sudah tahu dia main handphone, sudah paham, sudah tahu ini apa, itu akan saya kasih tahu ya. Laki-laki itu tidak boleh lemah dalam bekerja, karena dia sampai tua, maupun dia sudah punya anak-anaknya sudah pada bisa cari uang sendiri, tetap dia bekerja karena ada istrinya di rumah ya. Dia nggak boleh bergantung dengan anaknya, gitu nggak bisa ya Doni ya. Jadi kamu nggak boleh bilang mami aku tuh masih kecil belum sampai kotak, nggak bisa kamu kayak gitu.
Nih kalau suami selingkuh gimana? Kalau suaminya selingkuh, ada beberapa faktor ya. Ada mungkin 2 atau 3, aku nggak tahu, pokoknya itu gini. Ada suami selingkuh, mungkin karena kurang kasih sayang istri ya, karena kurang kasih sayang istri atau deket tabiat. Ada 2 itu, kurang kasih sayang istri, kayak tidak dihargai oleh istrinya, atau dia ini tabiat, memang sudah tukang selingkuh dari sekolah, dari masa-masa mudanya. Tuh ya. Ini boboiboy siapa sih? Boboiboy yang suka kasih aku uang jajan kan? Kamu nggak mau ngasih aku ya? Jawab dong. Nah, aku nggak beri contoh nih waktu dulu aku nikah. Waktu dulu kan UMR itu sekitar 4 juta, 4,7 ya UMR ya tahun kemarin ya. Ya nggak sih? UMR tahun kemarin tuh 4,7-an kan? Coba jawab, bener nggak? Nih kalau menurutmu suami udah ngelakuin semua tapi tetap nggak dapat harga dari istri, gimana? Iya, itu yang bermasalah istrinya. Itu yang bermasalah istrinya. Istrinya tidak menghargai kamu. Istri kamu berarti, karena gini, laki-laki itu harus punya harga diri ya. Laki-laki itu harus punya harga diri. Kalau memang kamu sudah mencukupi dia, sudah tidak macam-macam, tidak neko-neko, tapi istrinya tidak bisa menghargai, tidak menjamu kamu dengan baik, berarti yang bermasalah ada istrinya gitu. Setiap berumah tangga harus ada keterbukaan. Nah, itu udah pasti. Kalau misalnya kalian tidak ada keterbukaan, buat apa kalian nikah? Kalau gue kabur bang. Kalau gue kabur bang, Rizky. Iya Rizky, aku jujur ya, aku punya kenalan juga. Dia cerita seperti itu ke aku. Menurut aku dia masya Allah nih laki ya, maksudnya dia udah. Kenapa aku bilang itu laki benar? Karena dia memang beneran loyal. Yang pertama dia jor-joran, dia memperlakukan istrinya dan anaknya sangat baik. Tapi memang dia juga memberikan bukti kepada aku bahwa si istrinya ini tuh tidak baik, tidak pernah udah dikasih mbak pembantu buat ngurusin rumahnya, ngurusin anaknya, tapi dia masak aja enggak, yang masak bibinya. Jadi suaminya pulang dia udah tidur. Parah nggak sih kayak gitu? Tuh nggak bagus ya guys. Jadi lo menikah tujuannya untuk apa ya kalau tidak mencari ibadah ke suami? Karena ibadah yang paling gampang itu tuh surga jalannya kita sebagai perempuan tuh ke suami guys, beneran deh. Nih kalau suami sisa gajinya 2,5 terus gaji istri lebih dari kita, kalau menurut kamu gimana? Enggak gimana-gimana, bagus dong. Berarti kan kalian bisa menghidupkan keluarga kalian, tidak masalah dong. Perempuan bekerja itu kan membantu, meringankan suami, itu nggak jadi masalah selagi memang itu emang untuk keluarga, untuk anak, untuk rumah. Nah, suami beli rumah juga bukan buat diri sendiri, pasti buat kita buat suami istri berteduh juga, bukan untuk anak masa depan, bukan. Aku dikasih kamu sweet treat bejo, kamu perempuan, aku dikasih uang bulanan berapapun aku terima meskipun kurang aku layani. Makanya betul good, kamu betul banget kasih melayani suaminya dengan baik. Itu aku bilang perempuan soal ekonomi itu nggak jadi masalah guys ya, nggak jadi masalah ya. Yang penting itu dia suami pulang kerja baiknya apa, sayang, romantis, aku bantuin ya, kamu capek ya hari ini, pulang-pulang bawainlah pop ice yang cuma 5.000, nggak berat sayang, beliinlah cuanki, beliinlah bakso harga 10.000, itu nggak berat sayang, itu udah bikin istri itu bahagia. Kalau apaan yang itu ya kalau belum punya anak nih, tapi kalau udah punya anak ya bawainlah es krim, bawainlah ciki. Nah pantesan kayak gitu kan. Jadi istri tuh nggak akan bermasalah soal ekonomi guys ya, aman ya guys ya. Ada lagi ya?
Cuil. Kalau tidak ada keterbukaan, ya benar. Kalau ada keterbukaan ngapain dinikahin? Kalau suami pulangnya jam 3 malam, kita udah tidur gimana, Mi? Kalau suami pulang jam 3 malam, itu jam 3 malam ngapain sayang? Pulang kerja kah atau pulang main? Nah, gini. Kalau memang pulang kerja, kita sebagai istri tetap harus bangun ya. Masa iya suami pulang kita nggak dengar? Gimana sih? Harus bangun dong. Ya, kalau pulang kerja ya suaminya ya, kita tanya aja, udah makan belum? Kalau udah ya udah, aku tidur ya, minimal kita udah bangun. Aku tidur ya, aku lanjutin tidur, aku ngantuk. Nah, kayak gitu ya, sweet. Jangan sampai suami pulang, jangan sampai kamu tidur terlelap. Nah, kalau suami masih bisa terima, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau suaminya, tapi tiap harinya kayak gitu juga suami mikir gini, gue kok nggak ada ininya ya, nggak disapa ya lebih pulang kerja ya. Tapi banyak tuntut dan membanding-bandingkan. Pulang kerja nih, soal shift siang, aku cewek suka dengerin saran mami. Pulang nggak apa-apa, kamu harus bangun. Masa ya, emang kalau suami buka pintu kamu nggak denger dong. Bangun aja, nyapa aja, udah pulangnya. Tapi kalau aku sih nggak akan bisa tidur ya kalau suami belum pulang. Aku nggak akan bisa tidur kalau suami belum pulang. Aku nggak akan bisa tidur kalau suami belum pulang. Pasti aku akan bawel kayak bilang misalkan, ya aku udah masak ya gitu. Ya aku udah masak ya, makanannya udah di dapur ya, atau aku udah siapnya. Kalau aku ketiduran, butuh aku panggilin aja. Kadang aku nggak masak nih, terus kayak Indomie ya, aku nyetok Indomie kan di kulkas kan, dia lapar gitu, mau makan Indomie nggak, aku buatin gitu. Karena nyokap aku juga ngajarin gini, kalau misalkan punya suami ya minimal itu ada nasi di rumah. Jadi ada nasi sama ya, kalau ada nasi nih suami beli lauk di luar nggak apa gitu, bisa mungkin masak. Tapi aku percaya kok di zaman sekarang laki-laki nggak akan pernah nuntut perempuan untuk jago masak, enggak ya. Yang penting menghargai suami itu sebenarnya udah cukup. Makan di luar lebih murah kok kalau kalian kita bisa cuma hidup berdua aja ya. Pokoknya kalian tuh yang lagi ada permasalahan soal rumah tangga, semangat. Ujian hidup ekonomi dan ibadah nona, yang pasti harus bersyukur, ikhlas dan sabar. Itu penyakitnya ada dua, yang akan didapatkan hanya ada dua. Kalau nggak mati ya gila. Tuh ya. Nih contoh Rifki ya. Masukkan kalau ada masalah suami istri sebaiknya sebelum tidur pecahin masalahnya. Betul. Kalau punya masalah ya, kalau ada masalah besar gitu, jangan suami pergi istri pergi, itu mah. Nur Laila, kamu cowok apa cewek? Misal sama kamu, iya. Karena aku gini, aku usianya baru 30 ya, tapi aku memang pikirannya udah jauh banget kak. Udah kayak, ya itu aku bilang kan, aku nih jujur aja nih. Aku tuh jadi janda itu baru 2 tahun. Tapi memang aku dari aku gadis, memang pikiran aku agak dewasa ya. Mikirinnya hanya keluarga gitu. Nggak mikirin orang lain, nggak mikirin kehidupan aku yang mau gengsi itu aku nggak ada. Sama sekali aku nggak mikirin gengsi. Aku mau, ya udah yang penting muka gue nggak jelek, yang penting gue bisa dandan, muka gue oke gitu. Jadi nggak mikirin yang gengsi di luar sana yang harus branded. Aku nggak kayak gitu. Jadi sebisa mungkin aku punya duit gitu. Nah apalagi sekarang aku baru janda 2 tahun ini, aku udah mikirin anak, aku udah punya anak loh. Jadi kayak nggak minat ya untuk bermain-main. Sebisa mungkin aku harus nabungin duit nih, karena apalagi di zaman sekarang aja sekolah udah mahal ya, swasta, apalagi nanti tahun anak aku itu pasti akan mahal banget.
Jadi aku ya sesat nabung, benar-benar nabung guys, nggak mikirin foya-foya, nggak mikirin sama sekali. Yang penting tuh makan ya, itu makan, jalan-jalan sama anak, kayak tabungan. Ya, jadi semangat ya para perempuan di luar sana yang single mom, kalian pasti bisa. Buat laki-laki juga semangat cari duitnya semangat, jangan ngeluh, karena laki-laki itu kan tenaganya itu dua kali lipat daripada perempuan ya, berkali-kali lipat pula. Jadi semangat nonton Pangku Kak, siapa tahu relate. Yes, aku udah nonton dan aku nangis guys, aku nangis di situ. Dan aku tuh, kalian tahu apa yang aku pelajari di situ? Yang aku pelajari di situ adalah aku tidak akan percaya dengan mulut laki-laki. Ya, aku tidak percaya dengan mulut laki-laki manis dan tidak mau bergebu-gebu untuk menikah lagi. Tidak mau bergebu-gebu untuk menikah lagi. Karena yang nanti ruginya adalah kita sebagai perempuan, bukan laki-laki. Ya, karena yang nantinya akan ruginya adalah kita yang sebagai perempuan, bukan laki-laki. Ingat, laki-laki kan nggak pernah ada bekasnya kan, perempuan tuh ada bekasnya. Ya, cukup satu aja, cukup satu aja kita harus bergebu-gebu cari duit buat masa depan anak. Apalagi harus nambah dua nih, mohon maaf nih. Makan aku sama buat beli susu anak aku, karena anakku masih pakai sufor kan. Terus aku ke PA dong, pengadilan agama. Nah, aku disitu bareng sama satu perempuan. Jujur aja, aku bukan menjelekan fisik, tapi menurut aku dia sudah punya anak 3, ditinggalin suaminya, dia penampilannya juga tidak menarik, kusut, dan namanya juga punya anak 3 ya, kita harus memahami itu. Tapi dipelajari di situ, seharusnya kita bercerai itu dari awal. Jangan mikir kena kasihan sama anak. Kalau kita mikirin kasihan sama anak, itu nggak akan pernah ada habisnya guys. Ya, kalau kita mau bercerai, kita mikir, aduh kasihan anak nanti nggak ada bapaknya, aduh kasihan nih anak karena nggak ada mamanya. Nggak bisa ya, nggak bisa bicara seperti itu. Karena kalau kita mikir bobot kita, penguat rumah tangga itu anak loh. Kata siapa? Aku single mom. Aku lagi punya anak 1, 2010 ribut mulu, tapi aku bertahan demi anak 1. Bertahan demi anak 1. Pertanyaan aku adalah, sampai saat ini kamu masih berantem nggak? Kamu masih menyimpan kekesalan kamu nggak? Kamu di rumah happy nggak? Kamu di rumah gimana sama sebelum menikah? Ya kalau memang kamu bisa menyelesaikannya itu nggak jadi masalah. Ya, tapi berarti kamu dewasa, berarti kamu pikirnya sudah dewasa. Tapi adalah manusia yang tidak dewasa, nggak akan pernah dewasa. Mungkin kamu permasalahannya adalah hal-hal kecil. Kalau hal besar yang sudah merugikan terlalu banyak, itu yang berbahaya ya. Itu kejadiannya di aku. Kalau misalkan suaminya main judi, sudah menghambur-hamburkan duit, sudah main tangan, sudah teriak-teriak di depan anak, membangunkan saya setiap pagi, setiap malam saya dibuat nangis, disuruh cari hutang di mana-mana, motor gue dijual, pagi-pagi mukanya kisut, kerjaan hancur, nafkah nggak ada, apa yang mau dipertahankan bro? Sayang, gini ya, Rizky dan lain-lainnya ya. Aku kan, kalian tahu nggak, ada kata-kata yang apa sayang? Putihnya putih. Hah?
Joni putih. Oh, ini apa berdiri? Titiknya berdiri ya. Nih, kalau sudah menikah kan, apa sayang? Ini titiknya kayak Monas. Itu kita malu, ini titik nih, ini kayak Monas. Ada ya. Iya, udah lihat ya nih. Kalau kita punya masalah, si istri itu harus cerita sama orang tua si suami, dan sebaliknya suami lebih baik cerita ke keluarga istri, bukan malah suami cerita ke suami cerita ke orang tuanya, si istri cerita ke orang tuanya. Itu nggak bagus loh. Jadi kalau aku dulu itu pemula dari suami duluan. Suami tiba-tiba ngadu terus tuh, punya masalah ngadunya ke orang tuanya mulu, gue dijelek-jelekin sama orang tuanya gini. Kalau gue yang ngadu ke orang tua gue, dia marah. Kalau ngadu-ngadu ke orang tua lu gini, nggak terima. Curang bukan? Lu jangan bermula-mula lah, udah ya. Kalau di rumah tangga menyelesaikan diri sendiri saja. Nah makanya Rizky saya kasih tahu, kalau misalkan gaji kamu hanya segitu, lebih baik jangan sampai menghutang. Kalau kamu belum punya tabungan, belum punya kerja sampingan, jangan berani menghutang terlalu besar. Resikonya adalah rumah tanggamu. Ya, lebih baik kita punya duit buat makan daripada kita rela menghutang tapi makannya det-detan kayak gitu. Lebih baik dia mati aja deh, ketahuan jelas ya anak gue statusnya setiap tim. Ada yang sampai jual tabung gas LPG gara-gara mau main slot di sini. Wah bukan lagi, iya sampai slot kan, uang gua sejutanya di dompet dihabiskan sama dia pagi-pagi. Bangun tidur nih, gue bangun tidur nih guys, yang gue pandang bukan orang ganteng nih, orang kisut. Paki gue awal kenal gue tuh kayak Dude Herlino, gue nggak bohong demi, kayak Dude Herlino kayak gue mau. Pas dia main Dude mukanya kayak patile. Auranya udah nggak ada. Bangun tidur yang gue lihat gini, muak banget bukan? Mana sama kamu, maaf ya. Kaget nggak ada yang pukul? Enggak ya, pinter. Apa nak? Hah? Apa? Ya. Emang rotinya tuh roti keju? Tahun 2019 sampai sekarang belum nikah juga. Udah nggak usah nikah lah, nggak usah nikah, hidup udah enak kan sendiri kan ya. Udah lebih baik punya beban ditanggung sendiri gitu ya. Jadi kita kalau punya laki-laki bebannya double lagi, saya nggak usah, saya gini aja. Saya juga udah bahagia, betul, bahagia banget. Aku pun juga bahagia lo kayak gini. Halo, ke orang mana? Maksud saya nggak mau disuruh cari utangan karena sisa gaji Mi. Iya dong, uang gaji kamu ini sisa 2,5. Kamu mau ngutang lagi kemana? Jangan ya. Yang aku bilang tadi, kalau makanya kamu ini merasa gajinya hanya pas-pasan, jangan suka ngambil-ngambil rumah, ya. Jangan ngambil-ngambil rumah. Memang tujuan kamu tuh benar untuk masa depan anak, betul banget. Tapi jadinya apa coba?
kebutuhan tiap hari itu tuh jalan ya. Tidak ada seminggu berhenti, tidak ada. Itu tiap hari berjalan. Itu akan kurang kalau 2,5. 2,5 kurang. Makanya laki-laki kamu tuh harus punya ini ya, apa, kerja serabutan, tak ojol, tak apa, itu harus ada. Mi mau nggak nikah sama aku? Nggak pengen. Adiknya baru bangun ya. Makasih. Makanya gue tinggal. Kemarin deket janda kan. Nah, tapi ingat ya Bi. Sayang. Tapi ingat ya Bi, kalaupun kita dekat sama laki orang, jangan ada tujuan untuk menghancurkan pernikahannya. Jangan. Ya, jangan pakai hati, kamu paham? Jangan pakai hati. Ya. Jangan pakai hati. Kita boleh dekat, kita boleh pacaran, tapi tidak boleh pakai hati ya. Apa sayang? Ini apa? Soto, sop tongseng sapi. Oh, mau apa? Mau Bangun tidur pas agak bener dikit. ini apa nih? Hah? Ini apa? Kerupuk. Nggak ada jajanan bang, maaf bang. Besok ya, ambil kasih uang buat kamu jajan ya. Beli sendiri ya. Diam. Ini Mana uangnya? Mana uangnya nih? ya besok lah nak. Kagak kak, tapi bininya masih nalar aku mulu. Nih, Apa ya? lama nih. Hah? Lama. Malam? Emang ini udah malam, kata siapa nih? Sore-sore. Itu udah bobo. Iya, kamu udah bobo. Udah. Kamu bobo lagi lah, ini udah malam. Tapi ya nggak apa-apa, diteror, biarin. Yang penting kan tujuan kamu bukan menghancurkan pernikahannya ya. Kalau nyaman sayang gimana? Kalau nyaman sama sayang gimana ya? Intinya sekarang jajannya, sekarang jajannya. Ini udah malam. Apa nak? Ada rumah tuh. Hah? Itu. Ya udah, di rumah hantu apa nih? Serem tuh, aku ngeliatin kamu loh. Begini tadi gini. Iya yang ada ode rumahnya. Ih. Nih, Ah, atau ada odenya rumahnya atuh. Nih, tapi sayang. rumah ada odenya satu. Itu ada odenya. Kita jalan. Iya, bisa gelap. Ya udah, apa-apa Bi. Makanya kamu mainnya main cantik Bi. Main cantik Bi. Jangan minta dikabarin terus. Ini daging nah, ini yang keju. Kalau kita deket sama laki orang, jangan berharap kita bakal dikabarin tiap hari, jangan. Biar aja dia yang ngabarin kita. Main bersih aja, main bersih ya. Main bersih, main cantik. Berapa satu? Salam, kena kamu tinggal berdua aja nih sama anak. Enggak, aku sama orang tua aku, sama kakak aku. Sampai aku chat aja suatu saat lu ngerasain jadi janda gimana, segala macam pelacur lah. Oh, kalau udah sampai ngatain kayak seperti itu kita emosi, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, enjoy aja lah Bi. Ya enjoy aja lah. Sayang jangan diacak-acak dong nak rotinya nak. Ini keju. Dimakan aja, dimakan. Gitu-gitu. Loh, kenapa ya? Cobain dulu ini ya, kamu kan. Cobain. Ini keju guys. Mana tomat? Tomat mana? Hah? Tomat. Di sini tomat mari kulkas. Kaki. Tomat kaki. Pacaran sama janda emang harus nafkahi ya? Ya dong. Ya dong. Kan aku bilang tadi, ya. Kalau cuma pacaran doang tuh buang-buang waktu, Rizky. Ini Ami. Selamat. Itu aku ketawa tuh gara-gara si Bi, ada aja si Bi tuh. Aku udah main cantik, Bedain. Ayo, kan. Bang, air putih bang, ambil bang.
Putih dulu bang, air putih bang. Oke. Tapi dia yang dongok kak, minta foto. Itu putih. Air putih kurang lah. Tinggal berapa anak nggak berapa anak. Ini. Kok bisa gitu? Thank you sayangku. Aku kan kalau setiap ketemu foto di HP aku, nah habis ketemu dia minta kirim. Setiap ketemu